Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Agustian dengan NIM 2009076002. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mereview sedikit jurnal atau paper tentang teknologi dan penilaian energi berkelanjutan. Sini ada pendekatan statistik untuk perakiraan kecepatan angin yang lebih baik untuk tenaga angin produksi. Abstrak, konverter energi angin menjadi bagian penting dari sistem kelistrikan. Keterbatasan perakiraan tenaga angin telah menjadi masalah yang semakin memprihatinkan. Sementara peramalan beban jaringan listrik telah dilakukan dengan baik dan berhasil. Perakiraan kecepatan angin di medan angin atau lebih langsung output daya. Jadi, teknik pertama yaitu koreksi berbasis statistik untuk peramalan kecepatan angin yang lebih baik dengan membangun koreksi topografi pada dari data yang tersedia. Kesalahan perakiraan kecepatan angin absolut di data yang tersisa terbukti berkurang 20-25% untuk waktu tunggu sampai perakiraan habis. Terus di sini ada operator sistem bergulat dengan tantangan untuk mengintegrasikan jumlah yang lebih besar dari pembangkit listrik terbarukan yang tidak dapat dikirim ke dalam jaringan listrik. Mayoritas listrik terbarukan pada tahun-tahun sejarah ini diharapkan berasal dari konverter energi angin atau WEC. Penelitian sebelumnya tentang integrasi WEC menunjukkan bahwa tingkat penetrasi di atas 20-30% dari kapasitas yang ada. Terus hubungan dengan perkiraan beban, otoritas dan operator sistem jaringan biasanya memiliki perakiraan beban 1 hari ke depan dan 1 jam ke depan yang telah dikembangkan dengan pengalaman berdasarkan kondisi umum, hari kerja, hari libur, dan lain-lain. Di sini ada data dan metode. Keberhasilan usaha semacam itu secara alami tergantung pada kualitas dan kuantitas data yang menjadi dasar kebutuhan data untuk proyek ini, yaitu yang pertama adalah pengukuran kecepatan dan arah angin dari lokasi medan angin yang ada di sekitar wilayah tersebut, dan yang kedua adalah perakiraan kecepatan dan arah angin secara bersamaan. Di penelitian ini ada data dari 36 WEC di antaranya 7 medan angin di sekitar provinsi Nova Scotia, Kanada. Semua turbin angin adalah unit General Electric atau Enercon dengan kapasitas mulai dari 800 hingga 2300 kW, dan semuanya diproduksi dan dipasang setelah tahun 2009. Di masing-masing 7 lokasi hanya satu jenis turbin yang digunakan. Berikut adalah tabel lokasi medan angin dan tipe daya WEC. Sini ada 36, tadi ada 36 WEC di berbagai tempat. Kemudian di sini ada kota lokasi. Pemisahan antara lokasi berkisar dari antara turun berkisar Pemisahan fisik antar lokasi berkisar dari 250 meter antara turbin di masing-masing dari 7 lokasi hingga 5 km antara pegunungan Lutfi dan Gunung Lutfi dan pegunungan Spidell.
hingga 320 km antara Westport dan New Glasgow. Lalu di sini ada flowchart development atau topografinya dari 75% data ini yang berada di kiri, dan aplikasi correction topografi yang berada di kanan. Kemudian di sini ada flowchart of evolution process. Di sini menggunakan data tes sebanyak 25%. Di sini ada grafik of the day, kecepatan angin dari bulan Januari sampai bulan November. Kemudian di sini weather system progression-nya, lokasi medan angin yang digunakan dalam penelitian ini dipisahkan oleh jarak maksimum sekitar 330 km. Lihat di gambar 1 yang menghasilkan tingkat korelasi yang tinggi antar lokasi. Meskipun korelasi tinggi, peristiwa angin mungkin melihat perbedaan temporal yang signifikan dengan landaian angin atau puncak bergeser 6 jam atau lebih. Demikian pula profil kecepatan angin dari peristiwa cuaca dapat berubah saat melintasi jarak tersebut dan menghadapi berbagai jenis medan. Contoh waktu kecepatan angin menggunakan data per jam selama seminggu di musim Dur 2016 ditunjukkan pada gambar yang kelima. Lokasi urutkan dari barat ke timur dalam legenda yang meniru arah perjalanan pola cuaca ini. Kemudian di sini ada tabel wind speed atau kecepatan angin di bawah Nova Scotia dan korelasi pada level tinggi. Ada juga perbandingan di Westport forecast dan di measure wind speed, dan New Glasgow forecast versus measure wind speed. Di sini ada forecast error mapnya, speed untuk Spindle Hill, shot turbine untuk kecepatan angin hingga 12 meter per detik. Yang kiri adalah yang polar, yang kanan adalah Cartesius. Di sini ada error topografi, error in test data, dan residual error. Ini yang di atas adalah kecepatan angin lebih dari 12 meter per second. Yang tengah ada kecepatan angin 8-12 meter per second, dan yang paling bawah ada 3-8 meter per second. Ada tabel forecast. Rata-rata kecepatan absolut angin atau error bisa diredam sampai 1,9 meter per detik atau hingga 1,4 meter per detik untuk semua kondisi. The improvement changed little with longer forecast lead time. Di sini ada rata-rata kecepatan angin forecast error dari 3, 8, 12 sampai 99 meter per second. Sini ada turbine residual error of forecast over or under, yang lebih atau yang kurang.
Ini sama yang bawahnya juga. Oke, sini ada daftar pustakanya, ada 53. Baik, mungkin cukup segitu pemaparan dari saya pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila ada kurang lengkap juga, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.